Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lur ya. Ya lur, ini kita nanti mau membahas tentang kelebihan tentang perempelan daun jagung bagian bawah lur ya. Ini sebenarnya juga hal sepele lur, hal sepele tapi itu bisa meningkatkan hasil dari tanaman jagung kita. Ini lur, ini jagung kita lur ya, yang umur sudah 81 hari. Ini sudah pengisian buah lur. Nih, kelihatan lur ya. Ini kebuka kayak gini karena ada ulatnya lur, dibuka dan diambil ulatnya gitu ya, secara manual. Soalnya apa? Soalnya ini setelah tanam kacang hijau, ini kan sudah bersih, itu sudah tidak dispray sama sekali lur. Jadi ini pasti ya ada ulatnya lur ya, ulatnya menyerang, tapi nggak apa-apa. Nah ini isinya full lur ya, sampai atas. Ini yang jenis PC 18 itu lur. Kalau yang ini masih lur, masih PC 18 ya. Pionernya masih di sana lur. Nah yang ini pioner lur. Ini pioner P21 lur ya. Yuk, tidak usah lama-lama lur ya, kita langsung membahas tentang kelebihan dan gimana cara perempelan yang paling baik lur. Monggo disimak dulur. Ya dulur, kita ini mau membahas tentang kelebihan kita melakukan perempelan jagung lur ya. Aku minta tolong lur ya, bagi yang belum subscribe, minta tolong di subscribe dulu. Karena apa? Karena supaya bisa mengembangkan channel ini dulur ya. Bagi dulur yang sudah subscribe, aku ucapin terima kasih dulur, karena sudah membantu lur ya. Ini lur, ini tanaman jagung kita nih lur ya. Ini tanaman jagung kita yang sudah umur 81 hari. Pada umur 80 hari kemarin kita itu sudah mulai melakukan perempelan lur ya. Biasanya perempelan ini dilakukan selama 5 hari gitu lur, nggak bisa langsung sehari selesai, itu nggak bisa. Karena apa? Karena kita itu melakukan atau perempelnya itu sendiri gitu lur. Terus manfaatnya apa? Manfaatnya gini lur ya, manfaat yang paling utama gitu lah. Kalau kita menanam pasti kita apa lur, kita ingin menghasilkan hasil yang maksimal dan banyak gitu lur ya. Nah dalam perempelan ini itu juga bisa meningkatkan hasil lur, walaupun nanti cuma 10% atau 20% nya itu pasti akan meningkatkan. Karena apa? Karena gini lur ya, karena kalau daun yang sudah tua, walaupun sudah tua nggak bisa maksimal dalam proses fotosintesis, dia tetap membutuhin nutrisi yang diangkut dari akarnya itu lur ya, dari akar ke atas ke daun dia tetap membutuhin. Jadi alangkah baiknya kalau ini tanaman jagung kita yang sudah mulai tua ini itu dilakukan perempelan. Terus perempelannya gimana? Gini lur ya, perempelan itu dilakukan kalau kita nggak punya ini, kita yang nggak punya nganu lur ya, hewan ternak, itu dilakuin gini aja lur, itu 1 sampai 3, 4 lur, maksimal 4. Itu bagi kita yang nggak punya ternak lur ya. Tapi kalau yang punya ternak itu maksimal itu mending 5 lur ya, jangan sampai yang sampai sini lur ya. Itu sebenarnya itu kalau pas sampai di bawah sini itu nggak bagus itu. Karena apa? Karena ini yang di daun ke 5, 6, 7 itu toh, itu masih hijau lur, walaupun nanti sudah tua itu toh. Tapi kalau daun yang 1, 2, 3, 4, yang 1, 2 nya itu pasti sudah kering, 3, 4 itu sedikit kering gitu lur. Jadi kalau mau buat pakan ternak, yang 3, 4, 5 gitu aja lur, yang atasnya itu mending dibiarin aja sampai tua gitu. Kayak gimana cara ngitungnya lur ya, kayak gini lur ya. Ini hitungannya kalau bawah sini itu daun pertama lur ya, 1, 2, ini 3, 4, ini 5. Nah yang sampai ke 5 ini kan nih lihat lur ya, ini kan masih hijau seger lur ya. Apalagi ke 6, ke 7.
Terus ini yang ke-8, yang mulai ke-8 itu toh lur, itu biasanya sudah ada itu kuncung-kuncungnya gitu, jadi sudah ada buahnya. Jadi caranya gitu lur ya, kalau kita mau melakukan perempelan, jangan asal langsung dirempel gitu ya, kita harus mengamati lur. Karena apa? Karena kita itu menginginkan hasil yang bagus gitu ya, atau yang baik. Terus gimana cara perempelan yang baik? Nah gitu tadi lho ya, yang pertama kan kita mendapatkan hasil yang baik. Yang kedua, ini juga bisa kalau kita melakukan perempelan juga bisa untuk mencegah dari hama tikus itu secara alami lho ya. Gimana? Kayak gini lho ya. Nih, ini kan halus lho ya, nggak ada daunnya sama sekali. Nah ini kalau kita tikusnya itu dia mau naik ke atas, dia pasti akan lewat ini lur ya, lewat batangnya. Tapi kalau batangnya ini halus atau licin kayak gini, itu kan diharapkan dia nggak bisa memanjat ke atas ya. Beda kalau kita melakukan perempelan kayak gini lur ya. Ini juga sudah dirempel tapi nggak dibersihkan atau masih ada daun-daunnya yang kering itu toh. Dia itu kalau masih ada daunnya yang kering, otomatis kalau tikusnya memanjat gini kan dia masih bisa ke atas gitu lur. Tapi walaupun kayak gini lur ya, walaupun kayak gini sudah kering, kadang juga masih bisa dimakan tikus lur ya. Tapi itu ya namanya kita usaha, yang penting kita usaha lur ya. Kalau masalah hasil gitu kita serahin yang kuasa gitu aja lur, daripada kita nggak ada usahanya lur ya. Nah terus yang ketiga gini lur ya. Nih, kalau sudah di usia 80 hari ke atas itu biasanya itu daun 1, 2, 3 itu telur itu sudah mulai menguning. Kalau yang ini daun yang keduanya lur ya. Daun keduanya ini yang dekat batang ini ya, dekat batang ini masih hijau tapi yang ujungnya ini sudah kering. Nah, apalagi kalau di musim penghujan kayak gini lur. Ini itu kan biasanya kan apa itu sekitarnya jadi lembab. Terus kalau lembab itu kenapa? Itu memicu jamur lur. Jadi kalau ini nggak dirempel itu bisa menyebabkan itu jamuran atau pohon jagung kita ini terserang jamur. Jadi itu lur ya, yang ketiga itu untuk mencegah dari serangan jamur. Yang keempat lihat lur nih pekarangan kita ini kan terlihat lur ya, ini kan terlihat bersih kan. Tapi kalau yang belum diambil itu lihat lur ya, itu kan banyak berceceran ya, kayak daunnya sudah kering-kering ke bawah itu toh. Itu kan hitungannya nggak rapi lur ya, atau nggak bersih gitu ya. Itu apa berpengaruh ya, berpengaruh lur ya, namanya juga nggak rapi. Terus itu tadi itu juga bisa menyebabkan hawanya atau di sekitarnya itu lembab, terus menyebabkan jamur. Yang kedua, kalau berserakan kayak gitu itu biasanya disukai dari hewan-hewan serangga itu lho ya, atau hama itu. Tapi kalau kita sudah melakukan pembersihan nanti atau perempelannya, itu nanti diharapkan hamanya juga akan berkurang lur. Karena apa? Dia itu hama kan sukanya hidupnya di tempat yang kotor atau banyak tumpukan sampah gitu loh. Kayak gini kan hitungannya sampah lur ya, sampah pertanian kan kayak gini ya, sisa-sisa gitu tuh yang kering-kering kan hitungannya kan sampah. Kalau bukan sampah di sisa ya, plastik itu ya bukan. Terus itu kalau kita sudah melakukan perempelan terus dibersihkan, dikumpulin jadi satu, nanti kan kelihatan bersih. Diharapkan hewan-hewan itu nggak akan menyerang atau namanya lur. Terus yang berapa tadi lur? Kelima ya, itu lur, memanfaatkan ini tadi sisanya ini tuh. Kalau punya hewan ternak ini bisa dibuat pakan lur ya, kayak sapi, kambing, kuda dan lain-lain. Itu bisa dimanfaat buat pakan. Terus kalau yang nggak punya hewan ternak itu apakah bisa dimanfaatkan? Pasti juga bisa lur. Ini kan sawah organik lur ya, ini bisa dijadiin kompos. Terus cara pembuatan komposnya gimana? Mudah aja lur, nggak usah ribet-ribet kita jadi petani. Langsung ditaruh di bedengannya gini ya, kita jadi petani nggak usah ribet lur. Ini ditaruh gitu, dikumpulin kayak gitu,
semuanya lur ya. Terus nanti kalau kita setelah panen kan ini pohon-pohonnya kan juga dikumpulin kayak gitu, langsung di traktor atau tutup dengan tanah. Lama-lama itu nanti akan membusuk juga, akan jadi kompos sendiri lur ya. Kita petani nggak usah ribet-ribet lur. Nah terus lain kalau itu dibuat kompos, terus apa manfaatnya? Ya pasti banyak sekali lur ya manfaat dari kompos itu selain buat menyuburkan tanah, terus juga memperbaiki dari pori-pori tanahnya itu sendiri gitu lur. Nah lur, ini sudah kepanjangan lur, sebenarnya juga masih banyak tapi sudah ini aja nih, soalnya sudah panjang banget ini videonya. Udah dulu lur ya, makasih dulur-dulur yang sudah subscribe. Tidak lupa lur ya, bagi yang suka bisa di like, komen, dan share lur videonya.